Kiri di atas. Kiri. Yuk, 1, 2. Yang kuat topang el. Kepada Bupati Tulungagung Barat, Bapak Insinyur Haji Umar Rahmat SP beserta rombongan, selamat datang di Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang. Camat Gunung Terang dan mewakili tokoh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun yang saya hormati para kepala dinas yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Pak Camat, Kepala Tiyuh yang hadir, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat hadir. Saya lihat tadi sudah lama juga gak ketemu dengan beliau, Kakanda Januri. Sebenarnya proses pembangunan kantor camat ini salah satu bentuk dorongan beliau juga pada waktu beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Barat di periode 2014-2019 yang lalu. Yang saya hormati rekan-rekan media, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pertemuan yang kita lakukan pada pagi hari yang berbahagia ini tercatat, tergolong sebagai pertemuan yang mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini nanti kita akan sama-sama meresmikan kantor camat Kecamatan Gunung Terang yang alhamdulillah telah selesai kita bangun menggunakan uang rakyat Kabupaten Tulungagung Barat. Oleh karenanya mungkin tempat ini harus menjadi pusat pelayanan bagi warga masyarakat Gunung Terang. Kantor ini harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pelayanan yang ada di masyarakat Gunung Terang. Karena Tulungagung Barat hari ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan proses percepatan pembangunan di semua bidang. Masalah satunya adalah infrastruktur. Sekarang kantor ini sudah berdiri, mudah-mudahan nanti akan segera dioperasionalkan. Saya lihat tadi di luasnya kan lumayan luas, kantor ini 45 kali 100 meter, masih banyak tanah sisa dan masih belum diapa-apakan. Oleh karenanya mungkin tugas-tugas selanjutnya ini Pak Camat, ini lagi mungkin tanah-tanah kosongnya segera ditanami, bisa alpukat, bisa buah-buah yang lain. Kalau ada mungkin dari dinas pertanian ada bibit alpukat yang bagus. Nah mungkin nanti dihitung berapa populasi yang bisa masuk ke lokasi ini, terus kemudian segera ditanam sehingga nanti mudah-mudahan buahnya juga bisa memberikan manfaat khususnya bagi kantor camat, seluruh pegawai yang ada di sini. Bila perlu nanti bisa bermanfaat untuk warga masyarakat sekitar kantor camat ini. Di Kecamatan Gunung Terang ini pula, ini juga sudah kita niatkan membangun satu tempat sebuah ruang terbuka hijau yang namanya juga masih banyak alternatifnya ini Pak Darsani. Di Tiyuh Gunung Terang ada Taman Muli Agung, taman apa, karena saya
meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tempat ini kenapa dipilih oleh para leluhur kita Gunung Terang, pasti yang pertama secara geografis ada daratan yang menjorok langsung di pinggiran Sungai Waikanan, ya kan? Karena Gunung Terang ini berada pada posisi pinggiran di bantaran Sungai Waikanan yang menjadi jalur transportasi mulai dari Laut Jawa terus kemudian masuk Sungai Tulang Bawang ke kanan dari Pagar Dewa masuk ke Sungai Waikanan ini. Nah, saya juga meyakini bahwa banyak telah lahir tokoh-tokoh putra-putra terbaik Gunung Terang ini yang sudah berkiprah baik di tingkatan kabupaten, provinsi maupun secara nasional sudah banyak lahir dari tempat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memilih tempat ini jadi tempat lahir orang-orang itu? Pasti ada sesuatu hal yang baik di tempat ini. Nah, oleh karenanya tugas-tugas kita semua sebagai aparatur, sebagai warga masyarakat, mari kita temukan lagi kebaikan-kebaikan itu dan kita tumbuh kembangkan lagi di tempat ini. Karena sekarang kalau Gunung Terang dari Bandar Lampung mungkin kita sampai di tempat ini butuh waktu 4-5 jam. Hari ini mungkin orang hanya butuh 2,5 jam sudah sampai di tempat kita. Jalan tol itu adalah pintu. Karena dia pintu, bisa masuk, bisa keluar. Kalau kita salah mengelola yang di sini, ini akan menjadi jalan keluar yang ada. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, ini akan menjadi pintu masuk yang cepat bagi orang untuk melihat kebaikan yang kita tumbuhkan di tempat ini. Nah, kebaikan itu apa saja? Bisa jadi kebaikan tempatnya, bisa jadi kebaikan orangnya. Nah, kalau pada masa-masa yang dulu orang enggan, orang masuk ke tempat ini kan harus jadi PR kita bersama. Kenapa orang enggan masuk ke tempat ini? Pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan orang untuk enggan masuk ke tempat kita. Padahal dengan masuknya orang ke tempat kita ini adalah peluang bagi kita semua untuk, ya pertama, untuk kesejahteraan kita. Nah, oleh karenanya mungkin belum sempat di tahun ini kita meletakkan proses pembuatan patungnya sejumlah 1.000 patung. Mulai gadis-gadis yang membawa berpakaian adat Lampung ini sudah dicetak, sudah dibuat. Nah, tinggal nanti mungkin mulai pengerjaannya di tahun yang akan datang. Tetapi proses pencetakannya sudah kita selesaikan. Nah, mulai dari sekarang kita sudah harus berpikir sebelum ruang ini terjadi, kita juga harus mempersiapkan segala bentuk sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan ini. Karena jangan sampai nanti begitu sudah ada ruangnya, kita masih belum siap. Sekarang mungkin dari pintu tol Lampu Kibang ke tempat ini masih butuh waktu lebih kurang 20 menit. Karena jalan kondisinya masih kurang baik. Nah, ketika nanti jalannya sudah baik, artinya ini makin sangat terbuka orang ke tempat kita. Nah, oleh karenanya segala sesuatu kita persiapkan. Semua tiup harus menyambut ini sebagai sebuah peluang. Karena kunci dari kehadiran orang ke tempat kita itu pasti, itu yang sering saya katakan di semua tempat, pasti karena ingin melihat ada perbaikan kualitas. Kalau kira-kira di tempat ini nggak jauh lebih bagus dari yang ada di misalnya di Pulung, kayaknya rasanya orang Pulung nggak akan mungkin ke tempat ini. Harus ada hal yang lebih yang kita tawarkan, yang kita presentasikan untuk orang-orang yang akan hadir ke tempat ini. Nah, inilah yang harus kita lomba-lombakan soal kualitas, baik kualitas orang maupun kualitas ruang. Kenapa orang dulu dengan semua keterbatasan dari tempat ini lahir kepala BPH Migas? Coba bayangin, kan nggak kebayang ada orang Gunung Terang jadi kepala BPH Migas.
dulu sering dari tempat ini jadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi dan lain sebagainya. Padahal kalau ngelihat tiungnya kok bisa hanya makan kemudik dan lain sebagainya, nggak pernah baca ini dan sebagainya. Kenapa? Pasti ada niat, ada menedas nerimo itu tadi. Dia pekerja keras, dia tidak kenal menyerah, ada keikhlasan. Jadi inilah yang harus kita bangun, sama-sama kita tumbuhkan di tempat ini. Ya percuma kita sekolah tinggi-tinggi kalau nggak megang prinsip ini, karena kita menjadi generasi yang lembek, loyo, nggak punya semangat, terus kemudian nggak punya harapan, nggak punya cita-cita. Karena nggak punya itu semua, pasti tidak memberikan manfaat untuk orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat untuk kita. Nah sekali lagi mudah-mudahan ruang ini, tempat ini akan memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan masyarakat Gunung Terang. Pemberian manfaat ini sangat tergantung bagaimana siapa yang melakukannya. Mulai dari camat, seluruh staf, kemudian para kepala tiup, inilah yang harus berjuang, memperjuangkan kemajuan di tempat ini. Gak usah terlalu berharap dengan misalnya Bupati Tulang Bawang Barat untuk memperbaiki tempat ini. Agak jauh. Mulailah dari diri kita, semua kita, dalam tugas fungsi kita masing-masing. Sebagai warga kita harus seperti apa? Sebagai aparatur kita harus seperti apa? Nah ini yang harus ditanamkan kepada kita semua. Nah saya kira tempat-tempat ini nanti ini kan pemandangan belakangnya juga bagus. Selain pelayanan-pelayanan masyarakat yang sifatnya administratif dan lain sebagainya, tempat ini juga bisa jadi tempat singgah orang, tempat mengadu warga masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar ruang yang kita persembahkan untuk kecamatan ini yang sudah kita bangun dengan menggunakan uang banyak masyarakat, ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir, karena sudah hampir 2 tahun, ini masa pandemi, banyak silaturahmi yang sudah kita rencanakan, kita agendakan harus tertunda karena kita mentaati semua himbauan untuk protokol kesehatan dan lain sebagainya, sehingga banyak harus cancel. Di ulang tahun yang ke-13 ini, di usia kabupaten yang ke-13 ini, kami juga, saya dengan Pak Maudi Hasan akan segera mengakhiri masa jabatan periode 2017-2022. Oleh karenanya, yang pertama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh aparatur yang ada di Kecamatan Gunung Terang ini atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan untuk mendukung proses-proses pembangunan di kabupaten yang kita cintai ini. Karena tanpa dukungan yang luas, yang kuat dari seluruh warga masyarakat, tidak mungkin kita bisa melaksanakan semua proses pembangunan yang ada di tempat kita ini. Sekali lagi, untuk itu semua kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kami juga menyadari bahwa dalam proses perjalanan membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai ini, sudah banyak hal yang kita lakukan. Tentunya dalam semua proses itu pasti banyak kealpaan, kehilapan, dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Oleh karenanya, bila mana ada hal-hal harapan, kemudian kebutuhan warga masyarakat yang belum bisa terlayani secara maksimal di masa pemerintahan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita semua harapannya saling mendoakan agar kita semua sehat, selamat, kemudian bisa melaksanakan hal-hal yang benar-benar bisa bermanfaat di kemudian hari untuk masyarakat yang lebih banyak. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan kita semua.
untuk menjalani semua proses pembangunan di Kabupaten Tulungagung Barat yang kita cintai ini. Ini langsung ke sana. Jadi itu mungkin Pak Camat, PR selanjutnya ini ada Kadis Pertanian juga, katanya ada bibit bibit alpukat. Kalau ada bibit yang lain juga nggak apa-apa. Nah kalau bisa nanti nanamnya langsung menggunakan spek yang bagus. Jadi tanahnya, karena saya lihat ini banyak kerikil, jadi mungkin berkemungkinan besar tanahnya agak kurang subur, ya mungkin diganti dulu dengan humus yang bagus, digundukkan. Jadi nanam alpukat itu nggak boleh datar seperti langsung seperti ini, jadi dia di atas gundukan, karena alpukat ini butuh air yang cukup banyak, tapi dia nggak mau tergenang. Oleh karenanya mungkin nanti nanamnya digundukin. Dan nggak perlu lagi bupati nanamnya kan? Pak Camat pasti bisa. Nanti dipantau aja Bu Asisten 1 perkembangannya, karena sebulan itu pasti ada progres. Jadi kalau dia ngomong ini udah kita tanam 3 bulan, tumbuhnya baru, ini pasti bohong. Jadi nanti bisa kita lihat ini. Jadi mudah-mudahan nanti sekali lagi ini tempat ini bermanfaat. Ada Pak Marjuki juga ya, nggak ngelihat tadi. Gimana rasa pensiun Pak? Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama kita mendoakan tempat ini menjadi tempat yang bisa memberikan pelayanan yang luas bagi masyarakat dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahnya mana itu kita lihat jauh. Tanggung. Dirobek aja nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gedung ini nggak masalah dan memberikan manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Pak Sultan. Ini adalah salah satu bentuk kekompakan dari seluruh kepala Tio dan juga Pak Camat. Lagu berikutnya lagu wajib. Tak